kurang lebih ada toko yang toko-toko kecil, toko kurang lebih ada 2.000 toko lah. Toko tadi. Dengarkan guys, ada 2.000 toko punya Papio. Gua punya 2.000 toko. Gua punya 2.000 toko. Pusing gua 2.000 toko, yang mana sih 2.000 toko? 2.000 toko, terus kalau 2.000 toko masa nggak pernah tampil orangnya selama ini? Ada di Malaysia, ada di mana-mana. Aku bergerak di legal konsultan ya. Aku salah satu konsultan pertambangan. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas sosok Endah Ruben Onsu dan pria yang mengaku sebagai CEO dengan berbagai klaim fantastis yang kini kembali menjadi sorotan publik. Di tengah polemik hak asuh anak yang masih memanas, muncul kabar terbaru bahwa Endah disebut-sebut sampai mendatangi Komnas Perempuan setelah terus dihujani komentar pedas netizen. Tapi benarkah Endah benar-benar kena mental? Kenapa kuasa hukumnya sampai meminta netizen berhenti menghakimi di media sosial? Dan mengapa pernyataan-pernyataan yang muncul justru memicu semakin banyak pertanyaan baru dari publik? Yang lebih mengejutkan lagi, kini muncul komentar pedas dari Hotman Paris yang ikut menyoroti klaim-klaim fantastis yang sedang ramai diperbincangkan. Yuk kita tonton videonya. Minyak bumi, jadi ya kita tender hanya kegiatan sebatas itu. Cuma tetap di usia aku saat ini ya 29 my age ya, tapi aku tetap masih merindukan apresiasi karena basically ya aku seneng musik gitu, walaupun kontroversi hati aku lebih menyudutkan kepada konspirasi kemakmuran yang kita pilih ya. Cari kalian S3 Jerman ya. Demi Allah saya punya paspor aja kagak. Kalian mau itu kan semua kan? Kalian mau berita itu kan? Makan semuanya. Gak mau ngomong. Tuh. Jadi kami berharap tidak ada penghakiman secara media sosial karena semua akan kami sampaikan dengan lembaga-lembaga yang tepat. Dan kami harap tidak bisa. Tapi kalian tahu nggak ada yang mengganggu? Anomali. Lu ngapain sih dugong? Terlalu sih. Minggir nggak? Oh, aduh, mengganggu. Kucuk, Miss S 200 juta bawa hadiah buat ayah. Nggak perlu juga lah digituin. Ini yang salah di sini yang bikin gua kayak rasa Talia kayak ketemu sama orang lain. Udah seasing itu loh. Sama Koko R ini gimana ini? Ini dia, denger-dengar kata netizen sih Mbak Endah kena mental ya sama netizen. Sampai mendatangi Komnas Perempuan katanya, perlindungan perempuan. Wah, kenapa nih? Ini video cuplikannya dari Hype nih, ceki dulu. Play. Ya, nanti saya jelaskan. Siap. Kemarin anak dengan ayah mungkin alasan itu bisa diperbaiki. Gak mau ngomong. Tuh. Mungkin ada Ya bang, gantian bang, jangan kabur bang. Nggak mau ngasih komentar secuil pun ke media. Iya, kalau yang semalam kan karena alasannya ada jangan ada anak-anak ya gitu. Jangan, iya kayak seakan-akan jangan tanya-tanya ya ada anak-anak, nggak pantas lah didengar anak-anak gitu. Nah sekarang nggak ada anak-anak tapi tetap juga nggak mau jawab juga. Bener, dengar kalau kata netizen sih kena mental. Akhirnya ya nggak tahu ya. Emang netizen emang sadis sih kalau udah membombardir gitu. Ini ada sedikit cuplikan wawancara dari kuasa hukumnya yang kayaknya kena mental juga sama netizen. Waduh. Aduh, ampun netizen meluncur. Cus. Nih. Dari Koko Hero Cibon. Pengacaranya minta jangan menghakimi di media sosial. Ceki. Play.
Juga Komnas Perempuan lembaga yang tepat. Jadi kami berharap tidak ada penghakiman secara media sosial karena semua akan kami sampaikan dengan lembaga-lembaga yang tepat. Dan kami harap semua bisa kondusif demi siapa? Demi kepentingan anak-anak itu saja. Dampaknya udah besar banget Dampaknya udah besar banget Oke. Kondisi Kak Wenda Terkait dengan dipersulit soal anak, saya jelaskan tidak pernah klien kami mempersulit anak. Satu saja buktikan kepada kami di mana mempersulitnya, ya terkait soal anak. Yang ada adalah komunikasi kedua orang tua yang harus diperbaiki menurut kami. Ya, jadi tadi malam teman-teman melihat juga apa yang terjadi. Ya, yang terjadi bahwa Wenda dengan anak-anak ketemu dengan RO ya di bandara itu kalau nggak salah kebetulan dari luar negeri anak-anak. Ruben juga mau berangkat, jadi itu ketemu dan dipertemukan. Sebenarnya sudah pulang lebih duluan, tapi ditunggulah sama Wenda untuk bisa ketemu anak-anak. Artinya tidak ada masalah dengan pertemuan. Jadi kalau dibilang mempersulit, saya juga lucu, ya. Dan mempersulitnya di mana? Ya, rumah. Buat ini ternyata karena nanti kan kalau digugat gitu ya, ini menurut keyakinan Mamang ya, kalau digugat gitu, mungkin kan tidak dipersulit, nih ada jejak digitalnya. Oke. Tapi Bang, ada juga tahu Nyonya sempat baca komenan gitu kan. Sekalian gitu kan. Bilangnya sekalian. Nah, kalau misalnya enggak sekalian apakah akan ketemu gitu. Itu dia. Soalnya pas malam rilis memang lihat respon netizen kok pada janggal, curiga, enggak. Biasanya netizen enggak gini nih. Biasanya instingnya itu berarti ada something gitu ya. Ntar harus diselidiki lebih lanjut itu ya. Iya, lanjut lagi. Lanjut. Rumahnya ada, ya rumahnya ada, tempat tinggal anaknya ada. Tinggal komunikasi aja bapaknya WA kepada ibunya, ya kan. Anak-anak kosong hari apa, bapaknya datang jemput. Ya kan? Tinggal sesederhana itu. Sesederhana. Ya kan, lalu jangan dipahami bahwa kami tidak mengantar anak dianggap kita mempersulit. Di dalam perjanjian Akta 39 jelas tidak pernah diatur mengenai siapa yang mengantar. Yang ada hanya berapa hari bersama. Ya, jadi jangan lagi diartikan bahwa kita diam tidak mengantar dibilang kita mempersulit. Tidak diatur di dalam akta itu siapa yang harus mengantar. Sepertinya kita harus lebih bijak lagi juga. Saya akan menegur klien saya, Bang Minola juga sebenarnya bisa menegur kliennya apabila komunikasi antar mereka kan tidak ada yang namanya mantan ayah, mantan ibu ya, mantan suami ya, mantan istri. Tidak ada tuh, dengerin nanti people, tidak ada namanya mantan ayah tuh. Dilurusin sendiri, tapi lama banget ngelurusinnya ya. Lama banget ngelurusinnya ya, tidak ada tuh, camkan itu Santai people. Ingat ya. Iya. Apabila komunikasi antar mereka kan tidak ada yang namanya mantan ayah, mantan ibu ya, mantan suami ya, mantan istri, tapi tidak ada mantan ayah, tidak ada mantan ibu. Bang, gimana kalau yang soal balet itu si RO gendong anaknya terus dipantau sama pacarnya Wenda itu gimana Bang? Saya hanya bilang bahwa terkait anak mana yang lebih masalah, ya mana yang menjadi masalah besar. Anak-anak kita dibenci orang atau anak-anak kita disayang orang-orang. Ya. Terus? Kalau yang dipermasalahkan anak kita disayang sama orang, logikanya di mana? Ya harus. Enggak dong. Logikanya itu bapaknya. Bukan masalah disayang atau enggak ya, kalau disayang bagus kan. Cuman masalahnya kan ini anaknya ketemu sama bapak kandungnya. Yang ngapain sampai dibuntutin seakan-akan anaknya tuh ketemu sama orang asing gitu loh. Itu bapaknya. Logikanya mah ya itu bapaknya, lu ngapain sesayang itu gitu. Sampai lu sampai suujon sama bapaknya gitu. Iya. Tolonglah. Kalau kita memang punya anak, kita tahu anak kita disayang orang, kita senang dong ya. Jadi sebenarnya nanti akan kami jelaskan soal itu semua di dalam KPAI ya. Kami juga mengadukan di KPAI beberapa poin hal yang nanti saya nggak bisa sampaikan di sini, tapi nanti biar KPAI yang menjelaskan. Bang, kami berharap juga KPAI nanti juga bisa Komnas Perlindungan Anak ya. Berarti yang dilindungi adalah anak. Ya, nanti kami juga akan sampaikan pelaporan kami seperti apa, pengaduan kami seperti apa, ya. Tapi kami berharap kami akan lakukan itu semua tertutup supaya apa? Demi kepentingan anak-anak, ya. Dan juga Komnas Perempuan lembaga yang tepat. Ya. Tadi minta stop jangan hakimi media sosial gitu ya. Lihat komentarnya. Tidak bisa. Semua kan berawal dari omongannya dong katanya ya.
Tidak sesederhana itu, kenyataannya di lapangan banyak kendala. Iya. Iya, kan katanya janjian, ini bisa kapan jemput. Iya, kalau ada jadwalnya. Kalau Iya. nggak ada ya gimana gitu. Kan terakhir kata Ruben kemarin kan dibilangnya WA hari ini dibalasnya beberapa hari Iya, kemudian gitu. WA April dibalas Mei, keburu sukses begitu mah ya. Iya. Aduh, tambah blunder pengacaranya katanya, kata Taurusnya. Nah ini kan jangan menghakimi, ditanya ya kalau menghina merendahkan di media sosial boleh nggak bang katanya. Kan menghakimi nggak boleh Iya. nih ya. Iya. Tolonglah. Terus ada lagi nih meluncur. Cus. Lama-lama geter juga kali ini ya katanya. Bapak pengacara takut salah ngomong katanya nanti diputer. Ya, welcome to infotainment Pak, ceki-ceki. Play. Seperti apa bang dengan adanya ini? Sehat, ya kita kembalikan lah kalau misal udah ya rekan-rekan. Aku telat Mas Kris, sedikit mungkin kalau aja. terkait ini. nafkah, Apakah masih dikasih bang? Apa? Terkait nafkah mungkin? Itu nanti menjadi materi kita di KPAI lah. Ya yang pasti Ruben berapa bulan ini tidak menafkahi lah. Ya. Sudah berapa bulan? Ya nanti masuk ke nanti aja deh, jangan ngomong nanti putar lagi ya kan. Saya nggak mau memancing suasana. Sebulan ada Doain. Bang? 2 bulan. Ya. Bang, kalau tapi sebulan komentar juga nggak negatif apa-apa. kalau berarti lebih dari 6 bulan Bang. Intinya gini. Terakhir ya, intinya adalah Sarwenda orang baik, Ruben orang baik. Ya, tolong beritanya kita bikin yang baik supaya mereka bisa selesai dengan baik. Untuk nafkahnya berapa bulan bang nggak dikasih bang? Nafkahnya 6 bulan ada bang? Kan 1 bulan enggak. Aku gemes sejujurnya sih emang. Kenapa tuh? Kan dia bilang Oke, makasih ya bang. Air cabut juga, jiper juga pasti. ya kan tadi dia bilang, aduh udahlah saya takut diputar-putar lagi gitu. Ya kalau aku sih misalnya emang sesuai kenyataan gitu emang bener ya sampein aja apa adanya gitu kan. Iya, dia ngeri. Iya, memang wartawan infotainment jago banget buat nguliknya gitu kan. Nanya enggak ini, Pak, emang berapa bulan, Pak? 6 bulan ya? Ada 6 bulan ya? Langsung ditodong begitu, jago banget. Terus tadi sempat keceplosan gitu ya bahwa itu ada isi materi juga, berarti kemungkinan Endah kayak ngaduin untuk biar dilanjut nafkahnya gitu. Karena di stop 6 bulan tadi tuh minta dilanjut lagi kayaknya itu. Nah cuman nggak mau ngomong takut wah kena nih. Tapi tadi sempat rada keceplosan gitu. Iya. Dia minta sosmed biar tenang soalnya kemungkinan besar tetap lanjut gugatannya. Iya. Balik lagi opini publik itu mempengaruhi sedikit banyaknya nanti putusan hakim, putusan pengadilan gitu. Makanya minta ditenangin gitu. Emang bisa tenang di sosmed gitu kan? Iya, nggak akan bisa. Kayaknya netizen juga tadi bilang nggak bisa katanya. Iya. Ditambah lagi ini nih meluncur. Cus. Terpantau ada yang tidak membiarkan tenang nih, Bang Hotman. Coba jegi-jegi. Play. Aduh, nggak bisa tidur, akhirnya jadi nonton postingan ya. Kaki gua ada saraf kejepit nih karena kebanyakan dansa pakai sepatu yang runcing kali ya, nggak tahu deh. Tapi ada satu postingan baru saya nonton, gua punya 2000 toko, dua punya 2000 toko. Pusing gua 2000 toko, yang mana sih 2000 toko? 2000 toko, terus kalau 2000 toko masa nggak pernah tampil orangnya selama ini? Ada di Malaysia, ada di mana-mana. 2000 toko. Coba deh, ada yang ke toko dia di Pondok Indah, ada yang ke toko dia di mall-mall besar. Jangan-jangan tokonya ada di hutan DKIKN. Belum jadi dong. Kalau benar kau punya 2000 toko, oke dah, salut. Kalau benar kau orang kaya, salut lagi, kamu orang kaya dan lumayan manis lah. Dapatnya mak-mak yang sudah berapa anak. Hah? Kalau udah punya 2000 toko, dapatnya mah, ya itu lihat tuh. Gua aja sudah umur sudah parah. Penggemarnya ribuan wanita muda, bukan mak-mak yang banyak anak. Pusing gua. Gini deh. Kalau benar punya 2000 toko, nggak apa-apa, aku ngaku kalah. Oke. Ya, tapi aku kan nggak pernah ngaku-ngaku begitu. Iya. Tapi aku pengen bukti dong. Oke. Coba sama-sama posting dulu. Duit kamu ada nggak? Saya kasih yang paling kecil deh. Duit tabungan kamu ada nggak 500 miliar? Tuh. Ya kalau udah 2000 toko mah 500 miliar mah. Iya. Hitungan menit kau bisa ambil dari lacimu untuk ditontonkan di
di medsos, tentu hati-hati. Udah bayar pajak belum? Hati-hati. Kalau belum bayar pajak, mikir 2 kali. Kalau Hotman, hitungan menit bisa saya tunjukkan 500 miliar. Ya, 500 miliar dan ya dalam hitungan menit. Ya. Dan gue nggak takut karena memang sudah masuk SPT semuanya. Okay? Sekali lagi, yang mengaku punya toko 2000, walaupun saya tidak pernah tahu di mana tokonya itu, ya, saya menantang untuk tunjukkan dulu depositomu 500 miliar. Itu paling gampang kok, tinggal tunjukin sertifikatnya sambil gini. Kau beli cincin dulu harganya 50 miliar seperti gua. Kalau memang kau punya ada segitu, ya kalau bisa, apalagi kalau jauh lebih besar lagi, mungkin gua mau kalah. Tapi kalau cuma 500 miliar bagi Hotman enteng, tapi tidak pamer-pamer. Saya punya toko 2000 apa sih? Jangan-jangan bajai 2000. 2000 pun nggak ada. Kelar di roasting, ditantang lagi kan. Iya, kayak jarang-jarang Bang Hotman sampai nantang begini ya Bang ya. Iya, kayaknya mah ya, menurut dugaan Mamang, ya sebagai pengacara Ruben juga. Iya. Tapi untuk public opinion gitu, bukan administrasi hukumnya gitu. Kalau yang buat jalanin gugatan pesan ini Bang Minola gitu. Tapi kan balik lagi, perlu banget opini publik tuh. Iya. Bang Hotman sih udah nggak ada lawan ya. Komentarnya, nggak apa-apa Bang, Endah siap membuat si CEO itu menjadi real CEO, pasti dengan sukarela si Endah memprovide seluruh kebutuhannya. Emang nggak malu sampai di roasting Om Hotman, oi Mamio Papio katanya. Iya loh, di roasting. Masalahnya roastingnya bukan begini-begini doang. Nih. Masalahnya bukan cuma nyerempet-nyerempet, enggak, langsung diposting tuh. Ini dia pemilik 2000 toko atau hanya pegawai. Tanya SPT pajak berani buka-bukaan enggak katanya tuh. Berapa pajak PPN yang dibayar dan pajak PPh pribadi. Kelar enggak tuh, ini diposting loh. Jegi-jegi. Play. Pagi buat kalian mungkin belum kenal saya, malam ini kita juga ada baru launching produk karya. Yang belum tahu Papio ini siapa ya guys? Sudah ada di Singapura, ada di Brunei Darussalam, udah ada di Malaysia. Ada di luar negeri ya guys? Dan di seluruh Indonesia juga mayoritas kurang lebih ada toko yang toko-toko kecil, kurang lebih ada 2000 toko lah. Dengarkan guys, ada 2000 toko punya Papio. Gila kan? Gimana nggak melongo 2000, Mister DIY 1000 bersekian gitu. Memang menarik komentar sikatnya dari RNG September. Jadi keinget Vicky Prasetyo sama Zaskia Gotik dulu katanya. Asli, feelnya jadi mirip-mirip. Gitu. nih, Santi People mungkin lupa atau waktu belum ini kan belum nih, Mama kasih meluncur. Cus. Nih, unforgettable moment 2013. Ceki. Play. Usaha sukses yang baru menempuh pendidikan S3 di Munchen, Jerman, berhasil mencuri hatinya. Kemarin di sebuah hotel berbintang, pasangan ini menggelar acara lamaran sekaligus pertunangan dengan tema Golden Princess. Aku bergerak di legal konsultan ya. Aku salah satu konsultan pertambangan minyak bumi. Jadi ya kita tender apa hanya kegiatan sebatas itu. Cuma tetap di usia aku saat ini ya 29 my age ya. Tapi aku tetap masih merindukan apresiasi karena basically ya aku seneng musik gitu, walaupun kontroversi hati aku lebih menyudutkan kepada konspirasi kemakmuran yang kita pilih ya, karena bagaimanapun laki adalah tanggung jawab dan kegiatan aku saat ini ya hanya sebatas itu sih. Kita baru ketemu, malah kita akan berpisah ya. Enggak, maksudnya kita baru ketemu teman-teman, tapi teman-teman media baru ketemu. Mungkin tanggal 5 atau tanggal 6 ya aku ada kegiatan di Munchen. Tapi, itu prosesnya hampir ya 5 sampai 6 bulan. Kita pasti nggak bisa berjumpa dan aku juga tidak ketemu secara langsung sama Kia. Tapi ya doa kalian sangat berarti untuk kami. Semoga kami enggak ini tuh kita baru bertemu mau berpisah sekitar 6 bulan tuh nggak apa mau di penjara. Dia tuh lagi ada kasus di sini. Ya Allah. Senior bos soal ngibul-ngibul pikir deh. Bisa kuat walaupun long distance, karena bagi aku prinsipnya kebahagiaan yang sejati bukan kita dapatkan di saat kita berpikir singkat,
kebahagiaan sejati di mana kita sudah settle dengan kemakmuran kita, akan memiliki keluarga yang baik, dan di situ letak kebahagiaan yang sebenarnya dan sesungguhnya menurut saya. Dia sendiri di 3 minggu apa ya, pernah sih bermimpi gitu ya. Kemarin-kemarin kan dapatnya sekalangan entertain gitu kan, cuma kan apa ya, aku pengen mempunyai pendamping, mempunyai suami yang beda profesi, tapi dia mendukung karir aku, mensupport karir aku gitu. Dan akhirnya aku menemukan sosok pria yang bertanggung jawab. Amin, insyaallah. Pokoknya sosok pria yang luar biasa lah. Dan insyaallah mudah-mudahan dilancarkan semuanya sampai ke jenjang pernikahan nanti, tidak ada hambatan apa-apa. Kapan waktu? Tunggu saya pulang ya. Iya, tunggu saya 6 bulan setelah pulang. Tahun depan lah insyaallah ya. Ya, 2014 yang pasti. Tapi tetap kok kami akan open mainan buat semua teman-teman kok. Gini aja, intinya kita saling percaya. Aku sangat percaya dia orangnya setia, bijaksana. Apapun masalahnya, dia itu orangnya luar biasa banget. Kalau misalkan ada masalah apapun, dia selalu selalu kasih jalan yang terbaik, tidak dengan emosi gitu. Walaupun aku salah, dia tidak pernah menyalahkanku gitu. Dan kalau untuk itu ya aku intinya saling jaga kepercayaan. Dia percaya sama aku percaya sama dia gitu kan. Aku juga percaya sama dia kerja di sana. Aku sangat percaya sama dia. Begitupun dia percaya sama aku. Dia sudah tahu teman-teman dekat aku, sudah tahu lingkupan aku, keseharian aku, dia sudah tahu. Jadi insyaallah mudah-mudahan kita saling percaya dan saling menjaga hati kita untuk bisa menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah ke depannya. Amin. Netizen teh nggak sembarangan ngejudge, curiga gitu. Jadi ada basicnya dulu gitu. Ada pengalaman sebelumnya jauh di 13 tahun yang lalu gitu kan. Sempet netizen tuh curiga di sini. Cuman balik lagi ya, pihak beliaunya nggak percaya gitu. Dan akhirnya kebukti kecurigaan netizen. Nah, itulah sejarah netizen tuh rada-rada trauma sama yang berbau-bau terlalu tinggi gitu ya. Dan ini juga diakuin nih sama senior nih. Dan ini juga diakuin sama Vicky-nya sendiri nih, muncul. Cus. Nih. Dibongkar, cek. Play. Cerita sekarang apa yang terjadi faktanya ya. Iya, oke, boleh. Pada saat waktu lamaran itu bersama dengan Saskia, pada saat itu juga itu ada ya semacam surat perintah untuk membawa saya pergi mempertanggungjawabkan permasalahan hukum oleh kejaksaan. Saat itu? Iya, tapi pada saat itu saya lebih rela, nggak apa-apa. Mau dunia saat itu tahu dan saat itu saya dihukum, tapi minimal saya pernah mewujudkan untuk menjadi tunangan kamu pada saat itu. Dan saya tahu resikonya. Orang lagi begitu. Ditanya-tanya, ya udah, labil ekonomi, kudeta cinta, semua. Saya keluarin aja. Ya. Apa? Cari kalian. S3 Jerman ya. Demi Allah, saya punya paspor aja kagak. Ya. Kalian mau itu kan, semua kan? Kalian mau berita itu kan? Makan semuanya. Tapi satu hal ya, saya tidak pernah meninggalkan rasa saya. Dan sampai saat itu belum ada kata pisah. Saya nangis. Saya ngomong sama Mama Emma, kalian pernah nggak dalam hidup mungkin nggak se-ekstrim saya. Pada saat itu, udah saya langsung ada masalah kan. Diburu kita, kayak film kita. Serius ini. Tahun 2014, diburu. Kalian pernah nggak ada di daerah pegunungan, tempat terpencil di desa. Saat kalian bangun tidur, nonton TV, acara buronan yang diburon diri kalian sendiri. Telah dicari Vicky Prasetyo, tunangan desas. Itu kita lagi nonton. Perut lapar, mau ke warung tengok-tengok. Sumpah demi Allah saya. Tapi itu saya lakukan semuanya. Demi cinta. Iya, cinta itu nggak pernah saya tinggalkan. Saya memang bersalah, iya. Jadi ketika kejadian itu, senior wawancara-wawancara itu, abang sebenarnya lagi ada masalah. Kok bisa seberani itu loh? Gila. Kalau kamu emang cinta, lakukan suatu hal untuk membuat kita bahagia. Uang udah nggak ada. Saskia sampai rela dari uang nyanyinya untuk bayar ngelunasin Kempinski semewah itu. Ya Allah. Gila ini.
real life banget. Gua nggak maksud untuk ini menjadi keruh ya, tapi ini cerita untuk pelajaran buat semuanya, siapapun. Nggak apa-apa. Jadi biar tahu makna cinta itu mahal. Apapun pengorbanannya dilakukan, meskipun orang nggak pada tahu saat itu. Dan saat itu yang ada hanya hujatan. Hei, kalian semua hujatan, tapi tidak pernah bisa meruntuhkan perasaan. Ini sebelum ada dracin CEO di apa namanya di persosmedan, beliau CEO pertama. 2013 kan belum ada dracin CEO yang menyamar, dia udah menyamar jadi CEO ya Pak. S3 Jerman, paspor aja nggak punya, gitu kan. Konsultan pertambangan itu, kena kasus penipuan. Ya Allah. Ya ini yang bikin netizen keinget deh. Iya. Ampun, tolonglah. Gimana kalau menurut Santi ini gimana coba? Aduh, kasih lagi. Yes. Kalau ini dari Mungil dengan caption ada anomali siapa? Ceki. Lay. Udah lihat belum si Kak Onsu akhirnya ketemu anaknya, seneng banget. Tapi kalian tahu nggak ada yang mengganggu? Anomali. Nih. Lu ngapain sih dugong? Terlalu sih. Minggir gak? Aduh, mengganggu momen deh kau ini. Lu ngapain sih dugong nyempil di situ? Udah bagus-bagus video ini dari awal, ngapain lu nyempil di situ? Untung gak ada si Gihom Pimpa ya di sini ya. Aduh, dugong ulang nggak? Karuben, Karuben udah di Mekah lagi. Nanti pas balik lu jangan ikut ya dugong ya. Ganggu keestetikan keluarga harmonis aja lu. Pergilah dugong. Cuy. Iya sih. Ini kalau kata netizen dia nggak malu ya abis ngomong najis gitu ya. Gitu. Kan rame juga dengan najis gitu kan. Iya. Terus Ruben juga ngerespon maafin si najis ya itu. Terus ketemu gitu. Haha. Nggak ada rasa. Iya. Even say sorry, jangankan say sorry, rasa bersalah aja malu kayak nggak kelihatan. Gimana mau minta maaf gitu kan. Terus kita kasih lagi nih meluncur. Cus. Nih, Dokter Cinta Richard katanya tidak pertemuan Koko Ruben dengan anak-anak ini serba nggak benar, katanya ada yang janggal nih, Ceki. Play. Enggak. This is all wrong. Ini baru landing dari Singapura ya, Miss 200 juta bersama anak-anaknya ya, Tania dan Talia ya. Langsung disamperin sama bapak yang memang udah janjian ya, harus ketemunya di depan umum dulu gitu pada akhirnya ya kan, karena Koko R mau berangkat umroh ya kalau nggak salah ya, mau berangkat perjalanan ibadah dah pokoknya. Sebelumnya pengen ketemu anak-anak dulu ya kan. Kucuk Miss S 200 juta bawa hadiah buat ayah buat ayah. Nggak perlu juga lah digituin. Ini yang salah di sini yang bikin gua kayak rasa Tania Talia kayak ketemu sama orang lain. Udah seasing itu loh sama Koko R. Ini gimana ini? Yang ketara banget si Talia nih, meluk udah gak nyaman dipegang. Tania kayak bentar-bentar ke Miss 200 juta. Ya ampun ya Tuhan. Gak habis pikir gue kayak gimana ini. Dokter Cinta udah sampai puyeng. Koko R mudah-mudahan hasu anak benar-benar ya bisa buru-buru. Ini udah terlalu jauh nih mereka nggak attach sama Koko R nih. Harus di depan umum dulu gitu ya. Meluknya secanggung itu kayak meluk orang lain, kayak ngelihat siapa gitu, kayak keterpana. Udah tahu iya memang bapak lu memang artis, bapak kalian tuh artis. Tapi dia bapak lu loh, bukan hanya sekedar artis yang seperti kayak starstruck gitu, kayak ngeliat artis. Peluknya kayak buru-buru, kayak bentar-bentar kayak ngeliat ibu lu. Ya kayak merasa kayak harus lihat dulu peluknya boleh berapa lama, deket-deket berapa lama, kayak Miss 200 juta juga kayak diburu-buru waktu, ngeburu-buruin. Apa ini? This is still wrong. Aku tidak membeli ini semua, tidak membeli. Walaupun untuk Koko R aku happy akhirnya setidaknya bisa melihat lagi, memegang anaknya dan temu kangen. Tapi untuk sisa saya tidak membeli. Dokcin tidak suka dengan hal ini. Perjuangan belum berakhir. Nah, kan? Enggak. Tuh, makanya netizen masih pada curigation, ditambah lagi yang terbaru tadi kan waktu habis ke Komnas perempuan itu, perlindungan perempuan itu kan, terus minta itu kuasa hukumnya minta ya udah stop menghakimi gitu. Makanya kalau kayak gini nih dugaan netizen dari Dila Agustia katanya takut diboykot si Sar katanya, maka cerdik dia nemuin Ruben pas mau berangkat umroh. Kemarin jadi pertanyaan juga, kenapa lu nemuinnya di transisi yang mepet gitu gitu? Karena nggak mungkin, nggak usah sejam
nggak nyampe 15 menit. Ya emang mepet banget. Waktunya tipis banget gitu. Iya. Itu jadi pertanyaan netizen juga gitu ya. Nggak tahu lah gimana. Kalau Santi People gimana nih pertanyaan di kepala aja coba ya. Iya, karena itu bentar banget ketemunya kemarin. Kayaknya nggak ada 5 menit deh. Iya, sebentar banget. Ya udah peluk-peluk. Wih, terus lihat jam. Wah, ya ini nih, kode banget, gestur banget. Udah, sebentar segini dulu. Next siapa nanti kita gas. Sekarang Super Thanks. Meluncur. Cus. Yo, yes. Super Thanks dari video kemarin ada 4 ya. Pertama dari Hirfa Jamila, itu kutu kupret ngapain sih Mang? Kurang tahu Mamang juga. Jadi satam kali dia jadi satam ya. Saninata. Dia lagi main spionase. Heran ya, lagi kok nggak ada harga dirinya. Seperti kerbau dicuruk hidungnya, disuruh-suruh Endah nurut-nurut aja. Semangat Ruben, cepet ambil anak-anakmu, jangan biarkan lingkup nggak bener. Duh, aku udah nonton full Jejak Backpacker, ngeri kali ya. Ngeri kan. Uyun, kok jadi nggak yakin itu anaknya R ya. Bukan mau seujon, tapi kalau sampai ngintilin sampai segitunya persis kayak tahu Mamang arahnya kemana ya. Gue mochi Sinta. Penasaran Bapak CEO bagaimana ya pendapatnya pas lihat berita soal Gunung Kawi. Jangan-jangan yang di ruang khusus itu foto dia lagi. Apa nggak merinding sebadan badan? Waduh, terus di cross check lagi tuh ya. Habis. Teman-teman, setelah mengikuti seluruh perkembangan cerita ini dari awal sampai akhir, jujur saja kalau saya pribadi melihat kasus ini semakin hari bukan semakin jelas, tetapi justru semakin banyak menimbulkan tanda tanya baru. Ini murni pendapat saya pribadi ya, bukan fakta hukum dan bukan juga kesimpulan mutlak. Saya hanya menyampaikan apa yang saya rasakan sebagai orang yang mengikuti pemberitaan dan melihat reaksi masyarakat di media sosial. Kalau saya perhatikan, sebenarnya akar persoalan yang membuat netizen terus ramai bukan hanya soal hubungan antara Ruben dan Endah, bukan juga semata-mata soal hak asuh anak. Yang membuat publik terus bereaksi adalah karena ada banyak peristiwa yang menurut mereka terasa janggal, terasa tidak sinkron dan akhirnya memancing rasa penasaran. Ketika kuasa hukum meminta netizen berhenti menghakimi, saya bisa memahami maksudnya. Tidak ada orang yang nyaman ketika terus-menerus menjadi sasaran kritik. Tidak ada keluarga yang ingin masalah pribadinya terus dibahas publik setiap hari. Saya setuju bahwa anak-anak memang harus menjadi prioritas utama dan harus dijaga dari dampak konflik orang dewasa. Namun di sisi lain, saya juga bisa memahami kenapa netizen belum berhenti bertanya. Sebab selama ini yang muncul ke publik bukan hanya satu versi cerita. Ada banyak pernyataan, banyak potongan kejadian, banyak gestur dan banyak momen yang akhirnya dianalisis oleh masyarakat. Menurut saya, ketika seseorang sudah menjadi figur publik atau terlibat dalam peristiwa yang menarik perhatian publik, maka wajar jika publik ingin mendapatkan penjelasan yang konsisten. Bukan karena ingin menjatuhkan, tetapi karena manusia pada dasarnya selalu ingin mencari jawaban ketika melihat sesuatu yang dianggap tidak masuk akal. Hal lain yang menurut saya cukup menarik adalah bagaimana opini publik ternyata memiliki pengaruh yang sangat besar. Bahkan ketika proses hukum masih berjalan, diskusi di media sosial bisa membentuk persepsi yang luar biasa kuat. Saya melihat banyak netizen yang sebenarnya bukan sedang mencari siapa yang menang atau siapa yang kalah. Mereka hanya mencoba menyusun potongan-potongan informasi yang beredar, lalu menarik kesimpulan sendiri. Masalahnya kesimpulan netizen seringkali berbeda-beda. Ada yang membela Ruben, ada yang membela Endah, ada yang memilih netral, ada juga yang tidak percaya kepada kedua belah pihak. Kalau ditanya pendapat pribadi saya justru merasa pihak yang paling perlu dilindungi dalam situasi seperti ini adalah anak-anak. Karena pada akhirnya, orang dewasa bisa menjelaskan diri mereka sendiri, bisa membuat klarifikasi, bisa menunjuk pengacara, bisa membuat konferensi pers, dan bisa memberikan pembelaan. Tetapi anak-anak tidak memiliki kemampuan yang sama. Mereka hanya menjadi objek pembicaraan yang terus-menerus disorot publik. Saya juga merasa bahwa semakin banyak pihak yang ikut masuk ke dalam polemik ini, semakin sulit pula situasinya untuk mereda. Ketika muncul komentar dari tokoh publik lain, ketika muncul reaksi dari pengamat, ketika muncul konten-konten reaksi, maka diskusi akan terus bergulir dan semakin besar.
Kemudian soal klaim-klaim yang menjadi bahan perbincangan publik belakangan ini, saya rasa masyarakat sekarang jauh lebih kritis dibanding beberapa tahun lalu. Netizen zaman sekarang tidak mudah menerima suatu pernyataan begitu saja. Mereka akan mencari jejak digital, mencari rekam jejak, membandingkan pernyataan lama dan baru, lalu membentuk penilaian sendiri. Karena itu, saya tidak heran ketika setiap pernyataan yang dianggap berlebihan langsung mendapat sorotan besar dari masyarakat. Menurut saya yang dibutuhkan saat ini bukan perang opini yang semakin panjang, melainkan transparansi dan konsistensi. Sebab semakin banyak hal yang tidak terjawab, maka semakin banyak pula spekulasi yang akan muncul. Saya juga merasa bahwa media sosial memiliki dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, media sosial bisa menjadi alat kontrol publik yang sangat kuat. Ketika ada sesuatu yang dianggap tidak masuk akal, publik bisa ikut mengawasi. Tetapi di sisi lain, media sosial juga bisa menjadi tempat yang sangat keras dan tidak mengenal batas. Kadang-kadang seseorang belum tentu bersalah secara hukum, tetapi sudah dihukum terlebih dahulu oleh opini publik, dan itu tentu bukan hal yang sehat. Karena itulah saya berharap semua pihak bisa lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan ke publik, sebab satu kalimat saja bisa memicu ribuan komentar, ratusan video reaksi dan berbagai spekulasi yang sulit dihentikan. Kalau saya pribadi, saya memilih untuk menunggu fakta-fakta yang benar-benar bisa dibuktikan. Saya tidak ingin terlalu cepat menyimpulkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Karena pengalaman menunjukkan bahwa banyak kasus yang awalnya terlihat sederhana, ternyata memiliki cerita yang jauh lebih kompleks ketika fakta lengkapnya mulai terungkap. Yang jelas, polemik ini masih jauh dari kata selesai. Masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab, masih ada banyak pihak yang belum memberikan penjelasan secara utuh, dan masih ada banyak perkembangan yang kemungkinan akan muncul dalam waktu dekat. Karena itu, saya rasa publik akan terus mengikuti kasus ini sampai semuanya benar-benar terang benderang. Terlepas dari semua perdebatan yang ada, saya berharap hubungan antara orang tua dan anak tetap menjadi prioritas utama. Karena pada akhirnya, popularitas, opini publik, kemenangan argumentasi, bahkan kemenangan hukum sekalipun tidak akan lebih penting daripada masa depan dan kebahagiaan anak-anak yang terlibat di dalamnya. Itulah pendapat pribadi saya setelah mengikuti seluruh perkembangan yang sedang ramai dibahas ini. Tentu kalian boleh setuju ataupun tidak setuju, karena setiap orang memiliki sudut pandang masing-masing. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, apakah netizen memang terlalu berlebihan dalam memberikan penilaian, atau justru kritik publik masih wajar karena banyak hal yang dianggap belum terjawab? Saya penasaran membaca pendapat kalian semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.